Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi ya dengan Ibu walaupun hanya dengan suaranya saja. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai materi logaritma. Nah, apa sih Bu logaritma itu? Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, secara umum ditulis seperti ini. Nah, beberapa minggu kemarin ya, kita belajar bilangan berpangkat. A pangkat C sama dengan B. Misalnya nih, Ibu ubah jadi angka seperti ini. Ibu punya misalnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, minggu kemarin kita belajar ini. Sekarang, perpangkatan seperti ini kita akan ubah ke dalam bentuk logaritma. Gitu. Seperti apa? Nah, ini dia. A-nya, nah, kita simpan di sini. Tuh. Jadi, di sini yang jadi A siapa? 3. Berarti kita simpan 3 di sini. Tulis lagi lognya. B. Nah, yang jadi B siapa? Oh, yang jadi B adalah 9. Gitu. 3 logaritma 9 sama dengan C. C-nya yang mana? C-nya adalah pangkat nih. Pangkatnya. Sama dengan 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang nih, kita balik. Sekarang Ibu mau mencari misalnya 2 logaritma 8 deh. Nah, ini yang akan kita pelajari seperti ini. 2 logaritma 8 sama dengan titik-titik. Nah, ini dia. Kita harus mencari si titik-titik ini. Ibu, gimana caranya? 2 logaritma 8 berapa? Nah, dibalik, kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Nah, di sini 2 itu kan adalah A. A kalau dalam berpangkatan adalah ini nih. Yang ini kan? Nah, berarti kita tulis 2. Nah, di sini A-nya pangkat C kan? Dimana kalau dalam logaritma C-nya itu adalah hasil dari logaritma. Nah, yang akan kita cari ini. Berarti 2 pangkat titik-titik gitu loh. Sama dengan B. Nah, B-nya di sini yang mana? Oh, 8. Gitu. Nah, sekarang kalian harus cari 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8. Oke, minggu kemarin sudah kita bahas. Ternyata 2 pangkat 3 gitu. Karena 2 kali 2 kali 2 gitu. Jadi 2 logaritma 8 sama dengan 3. Nah, gitu ya. Jadi dari perpangkatan ke logaritma kalian bisa mengubahnya, dari logaritma ke perpangkatan juga kalian bisa gitu. Jadi bolak-balik, berlaku bolak-balik. Oke, waduh, ini ketutup nih. Sebentar. Nah, dengan katanya nih, gue hapus dulu. Nah, dengan A-nya itu syaratnya lebih besar dari 0. Tapi A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, si A ini. Jadi, setengah gitu bisa A-nya. Kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan B syaratnya lebih besar dari 0. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, A ini nih disebutnya bilangan pokok logaritma atau basis.
Jadi kalau misalkan Ibu bilang basis, kalian harus ingat, oh ini adalah basis gitu, si A ini. Kemudian B disebut numerus. Nah, yaitu bilangan yang dilogaritmakan. Ibu gimana kalau C? Kalau C namanya adalah hasil dari logaritma gitu. Oke, supaya lebih paham, kita lihat ke contoh soal. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. Nah, ada 3 soal. Yang pertama, ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke? Tadi bentuk umumnya seperti ini. Kalau Ibu punya A pangkat C sama dengan B, maka kita bisa ubah ke dalam logaritmanya itu adalah A log B sama dengan C. Gitu. Nah, kalian harus ingat ini bentuk umumnya. Nanti tinggal disamakan saja. Ini yang jadi A-nya adalah 2. Ini yang jadi C-nya adalah 3. Ini yang jadi B-nya adalah 8. Ubah deh ke dalam logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Gitu. Sama halnya seperti yang nomor 2 nih. 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 81. Samakan siapa yang jadi A-nya, siapa yang jadi C-nya, siapa yang jadi B-nya. Nah, kalau sudah ketemu, bisa kita tulis seperti ini. 3 logaritma 1 per 81 sama dengan negatif 4. Gitu. Sama halnya dengan yang ketiga ini. 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. A-nya 10, C-nya 4, B-nya 10.000. Gitu. Jadi bisa kita tulis seperti ini logaritmanya. 10 log 10.000 sama dengan 4. Atau bisa ditulis seperti ini. Log 10.000 sama dengan 4. Nah, Ibu, kenapa 10-nya hilang misalnya? Nah, perlu diingat ya, kalau dalam logaritma, jika basisnya 10, itu tidak pernah ditulis. Nah, jadi udah aja seperti ini. Nggak ada. Tapi, walaupun tidak ditulis, kalian harus ingat bahwa di sini adalah basisnya 10. Oke? Jadi, log 10.000 sama dengan 4. Nah, jadi kalau misalnya Ibu punya gini, Ibu punya misalnya log 100. Misalnya kalian disuruh mencari berapa log 100 gitu. Log 100 berapa? Kita ubah ke dalam perpangkatan kan? Tadi kan bentuknya tuh seperti ini. Kalau kita punya A log B sama dengan C, maka bentuk perpangkatannya adalah A pangkat C sama dengan B, gitu kan ya? Nah, sekarang di sini yang jadi A-nya siapa? 10 kan? Nah, kalau nggak ditulis, tadi kata Ibu adalah 10. Jadi 10, C-nya adalah yang kita cari, itu harus sama dengan 100 gitu. 10 pangkat berapa yang harus jadi 100? Ya 10 pangkat 2 gitu. Jadi log 100 adalah 2. Aduh, coret-coret gini ya. Log 100 adalah 2. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, lanjut. Sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu banyak, ada 10. Yang pertama adalah P logaritma A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Jadi kalau misalnya ini bilangannya dikali, bisa kita pecah menjadi tambah. Tapi P-nya tetap ya, P log A ditambah P log B gitu.
Terus kalau yang kedua, kalau dibagi bisa kita uraikan atau pecah menjadi kurang. Nah, jadi ingatnya kalau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang. Gitu. P log A sama dengan P log B yang ini, yang sifat nomor 2. Terus yang ketiga, P log A pangkat N sama dengan N kali P log A. Nah, jadi kalau misalnya si ininya itu ada pangkat, pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan. Ke sini, bisa kita pindahkan ke sini. Tapi ketika sudah dipindahkan, A-nya ya udah tidak mempunyai pangkat lagi. Gitu. Oke. Yang keempat, A log B sama dengan P log B per P log A. Kelima, 1 per A log B sama dengan B log A. Dibalik. Kemudian yang keenam, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Nah, kalau ini dua-duanya punya pangkat. Pangkatnya pindahkan ke depan. Yang di sini jadi pembilang, kemudian N yang di sini jadi penyebut. Sisanya A log B ditulis ulang lagi di sini. Gitu. 7. A kali A log B sama dengan B. Gitu. Jadi ingatnya adalah ini sama. Set gitu. Kemudian 8. A log 1 sama dengan 0. Loh, kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, A-nya bilangan berapapun selain 0 tentu. Jadi kalau misalnya ibu punya nih 3 log 1 misalnya. 3 log 1 berapa? 0 gitu. Terus misalnya kita ganti 3-nya menjadi 13. 13 log 1, 0. Terus ibu ubah lagi menjadi 73. Misalnya 73 log 1, 0. Jadi kalau misalkan di sininya 1, pasti hasilnya adalah 0. Itu ya. 9. A log A sama dengan 1. Sebab A pangkat 1 sama dengan A. Gitu. Semua bilangan dipangkatkan 1 ya, dirinya sendiri. Oke, 10. P log A kali A log B sama dengan P log B. Jadi gini. Set. Gitu. Jadi dapatnya P log B. Gitu. Kalau perkalian ya. Dan bilangannya ini, yang ini dan yang ini sama bilangannya. Jadi bisa, ya anggaplah dicoret gitu. Oke. Selanjutnya. Contoh soal 2. Tentukan nilai berikut. Nah, ada 4 soal nih. Kita fokus dulu ke yang nomor 1 yang berwarna pink. Itu ada 2 log 16. Nah, sekarang udah mulai mencari hasilnya. 2 log 16 itu sama dengan titik-titik. Berapa? 4. Loh, dari mana 4? Karena gini. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Gitu arahnya. Ya. Jadi intinya adalah hasil dari logaritma itu adalah pangkat. Kalau dalam materi bilangan berpangkat gitu. Kan tadinya kita punya gini ya. Ulangi lagi ya. A pangkat C sama dengan B. Kita ubah menjadi bentuk logaritma itu adalah A log B sama dengan C gitu. Jadi hasil dari logaritma itu adalah pangkatnya. Oke. Lagi, supaya lebih paham. Log 1000. Nah, tadi kalau misalnya tidak ada angkanya, basisnya tidak ditulis, berarti ini adalah angka 10.
ya. Jadi 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000 gitu. Ternyata hasilnya adalah 3 gitu ya. Jadi 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000 kalau misalnya dalam bentuk pangkat gitu. Lagi. Nah, Ibu punya sekarang 5 logaritma 1/125. Sebenarnya kalau misalnya kalian bisa langsung, Ibu akan menjelaskan secara langsung dulu. Kan 5 pangkat berapa yang hasilnya 125 ya? Kalau langsung sebetulnya bisa langsung negatif 3 isinya. Gitu. Ibu, kenapa ini negatif? Karena ini adalah pecahan. Nah, kalau pecahan kan pangkatnya negatif minggu kemarin. Terus ini kenapa 3? Ya karena 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Itu kalau langsung ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu satu persatu kenapa bisa menjadi negatif 3. Oke, coba perhatikan. Ibu punya 5 log 1/125 nih. Kita ubah jadi seperti ini kan. 5 logaritma 125 pangkat negatif 1. Nah, kenapa pangkat negatif 1? Karena yang minggu kemarin, yang ini, sifat bilangan berpangkat. A pangkat negatif 1 sama dengan 1/A. Gitu. Jadi 1/, ini adalah negatif. Tuh. Oke. Nah, negatifnya dari sini. Nah, kalau sudah, sama dengan negatif 1 kali 5 logaritma 125. Negatif 1, kenapa bisa dipindahkan? Kita pakai sifat yang ini. Sifat yang tadi, yang ada pangkat-pangkatnya. P log A pangkat N. Jadi si N-nya kita pindahkan ke depan. Jadi N sama dengan, jadi sama dengan N kali P log A. P log A-nya ya ditulis lagi di sini. Gitu. Oke, jadi negatif 1-nya Ibu pindahkan ke depan sini nih. Terus sisanya 5 log 125 ya tulis lagi gitu. Oke. Jadi negatif 1 kali 3. Nah, 3 dari mana? Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125 gitu. Yang ini nih. Jadi pangkatnya ini adalah hasil dari logaritma. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Gitu. Oke. Nah, soal selanjutnya. 2 logaritma akar 32. Nah, kalau akar-akar gini gimana nih? Nah, akar bentuk pangkatnya adalah setengah. Masih materi minggu kemarin. Kita ulang lagi. Jadi kalau misalnya Ibu punya nih A pangkat setengah, bisa kita ubah menjadi akar A. Nah, jadi kalau misalkan ada akar, akarnya ini adalah pangkat setengah gitu. Nah, terus ini ada pangkatnya. Ya kita pindahkan ke depan pakai sifat yang ini. Nah, jadi setengah kali 2 log 32. Nah, sekarang setengahnya nih udah ada, tinggal yang belum ada itu 2 log 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Kita cari, ternyata hasilnya adalah 5 gitu. Ya karena 2 pangkat 5 sama dengan 32 gitu. Ya. Kemudian ya kalikan setengah kali 5 gitu. 1 kali 5, 5 berarti 5/2 hasilnya. Oke. Selanjutnya, tentukan nilai berikut. Nah, sekarang kita gunakan sifat
tapi tidak semuanya, cuman beberapa aja ya yang kita gunakan. Itu ada soal seperti ini nih. Soal yang pink dulu. 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, di sini maaf ya, 2-nya di sini tidak besar, Ibu ganti. 2-nya di sini kecil. Nah, ini 2 di sini. Berbeda arti ya. Jadi, kalau misalnya kalian nulis di buku catatan juga 2-nya itu kecil dan di atas gitu. Jadi, seperti ini nih. Di atas dan kecil. 2 logaritma 24 ditambah 2 logaritma 3 dikurangi 2 logaritma 9. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang ke-1 dan kedua tadi, kata Ibu. P log A kali B bisa kita pecah menjadi P log A tambah B. Tambah P log B gitu. Jadi yang tadinya kali jadi tambah. Yang tadinya bagi jadi kurang. Tapi Bu, ini bentuknya seperti ini dulu gitu. Soalnya ya udah kita ubah ke dalam bentuk yang sebelumnya gitu. Jadi berlaku bolak-balik ya. Nah, di sini ada tambah, di sini ada kurang. Kemudian basisnya sama, 2, 2, 2. Gitu. Yang tambah kita bisa satukan jadi kali. Jadi 2 lognya kita tulis sekali aja. Ini kan 2 lognya sama semua nih. 2 log, 2 log, 2 log. Nah, kan sama semua ya. Bisa kita tulis sekali, 2 log. Udah, sekali aja. Terus 24, ini kan 24, tambah 3. Tambahnya jadi kali, kurangnya jadi bagi. Gitu. Jadi 24 kali 3 dibagi 9. Gitu. Berapa hasilnya? 2 logaritma 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Itu 3. Gitu. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Kalau diubah ke dalam perpangkatan kan ya, biar paham saja ini. Oke, selanjutnya yang kuning nih. Ada logaritma 5 ditambah logaritma 4 dikurang logaritma 2 ditambah logaritma 10. Nah, tambah, kurang, tambah. Bisa kita satukan. Yang tadinya tambah itu jadi kali ini. 5 tambah 4 jadi 5 kali 4. Kurang jadi bagi, jadi per 2. Ini tambah jadi kali. Nah, jadi logaritma 5 kali 4 kali 10 per 2. Gitu. Nah, ingat, kalau tidak ada bilangannya di sini, artinya basisnya adalah 10. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau sudah dioperasikan yang ini, hasilnya 100. Log 100 itu adalah sama saja dengan 10 log 100. Gitu. Jadi 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? 2. Gitu ya. Jadi materi bilangan berpangkatnya harus paham dulu supaya paham materi ini. Oke, selanjutnya. Tentukan nilai berikut. Nah, wow, luar biasa. Rumit tapi sebetulnya mudah. Nah, di sini ada kesalahan penulisan lagi. Sini 2-nya di atas ya. Nah, gitu. Emang Bu nggak boleh ya ada bilangan di depan logaritma? Boleh, tapi kali gitu nanti. Kayak ini nih. Nah, kalau 2 ini kan nggak ada kalinya nih. Berarti ini salah penulisan Ibu. Jadi 2 log akar 2 ini. Oke? Nah, kalau misalnya kalian dirasa rumit, soal seperti ini nih, 2 kali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurangi 3 kali 2 log 1/4. Hitung satu-satu bisa. Hitung dulu ini misalnya.
2-nya tulis lagi. Jadi 2 kali. 2 log 8 hasilnya berapa? 3. Nah, kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kita ambil pangkatnya ini kan. Oke. Terus, 2 log akar 2 berapa? Itu adalah setengah. Kenapa? Karena 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Gitu. Jadi pangkatnya ini adalah setengah. Kurangi 3 di sini, tulis lagi. Sekarang yang belum ketemu adalah 2 log 1/4. 2 log 1/4 itu adalah negatif 2. Karena 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/4. Ingat, kalau akar pangkatnya setengah. Kalau pangkatnya negatif, itu adalah hasilnya pecahan. Oke, harus diingat ini nih. Ya sudah, kalau sudah ketemu hasilnya, kita hitung. 2 kali 3, 6. Tambah setengah. Negatif 3 kali negatif 2, positif 6. Jadi 6 tambah setengah, ya 6 setengah. 6 setengah tambah 6, 12 setengah. Begitu. Paham ya? Nah, perlu diingat. Jika bilangan pokok logaritmanya berbeda, maka tidak bisa menggunakan sifat 1 dan 2. Sifat 1 dan 2 itu yang ini tadi. P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. P log A per B sama dengan P log A dikurangi P log B. Gitu. Maksudnya gimana? Nih contohnya. Contohnya itu ada 3 log 9 ditambah 2 log 16 dikurangi log 10. Ini salah. Oke. 2-nya di atas gitu ya, kecil. Nah, kenapa tidak bisa memakai sifat yang ini? Nah, kenapa? Karena sifat yang ini berlaku kalau basisnya sama. Basis itu yang mana? Basis itu adalah yang ini. Nah, ini basis itu. Sekarang kita lihat di sini. Basisnya di sini 3. Di sini 2. Di sini, ingat kalau tidak ada itu adalah 10. Berbeda. Kalau berbeda, hitung masing-masing. Sekarang Ibu punya 3 log 9, berarti 3. Karena 3 pangkat 3 sama dengan 9. Terus ini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini 10 pangkat 1 sama dengan 10. Gitu ya. Jadi 3 tambah 4, 7. 7 kurangi 1 adalah 6. Gitu. Kalau basisnya berbeda, hitung satu-satu. Oke? Nah, sekarang contoh soal yang kedua lagi. Selanjutnya, 5 logaritma 7 kali 7 logaritma 3 kali 3 logaritma 623. Oke. Ini maksudnya 7-nya kecil di atas ya. Ini juga 3-nya kecil di sini. Gitu. Nah, kalau perkalian seperti ini nih, dan bilangannya yang ini yang bawah dan yang atasnya sama, ini kan 7, 7. Ini 3, 3. Bisa kita pakai sifat. Nah, sifat yang ini yang terakhir tadi, yang ke-10. P log A kali A log B sama dengan P log B. Jadi yang tadi Ibu coret. Dimisalkan ya, sederhananya seperti inilah gitu. Jadi diperoleh P log B. Nah, Ibu gimana kalau ini ada 3? Ya sama, berlaku juga. Jadi seperti ini. Nah, ini kan 7, 7 sama. Ini 3, 3 sama. Nah, ya. Jadi ujung sama ujung ambilnya. Jadi nanti diperoleh 5 log
625 gitu. 5 pangkat berapa yang hasilnya 625? 4 gitu. Ya. Berlaku kalau bilangan yang berdekatannya sama gitu. Ibu gimana kalau berbeda, misalnya 2 log berapa ya tadi? 2 log 5 misalnya. Kali 4 log 7 misalnya nih. Ya nggak bisa. Oke? Jadi berlakunya untuk nilai yang berdekatannya sama gitu. Paham ya?